dia segera dinaturalisasi, memperkuat tim nasional Indonesia. Tentunya ini kabar bagus, karena kan sang ayah itu sudah terbang dari Belanda ke Indonesia, bahkan mungkin ikut menyaksikan pertandingan kita kemarin melawan Bahrain yang menang dengan 1-0, dan ayahnya sudah di Indonesia, di Jakarta. Rencana mungkin akan cari waktu ketemu dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Mungkin saja akan ada pembicaraan-pembicaraan ya mengenai masa depan Emiliano Jonathans, karena kita tahu dia menjadi salah satu pemain yang diincar. Saya baru rapat dengan tim. Besok saya rasa rencana saya mau ketemu Coach Gerald ya sama GTN. Saya berharap tuh kita tidak boleh menutup ketika para pemain diaspora kita ingin menjadi bagian dari kita, korban untuk nama besar bangsa. Nanti saya akan lapor ke Pak Menpora mengenai terobosan-terobosan pemerintah ke depan untuk bagaimana mengapresiasi para pemain diaspora. Ya, dia punya darah keturunan Indonesia dari Depok. Jadi ayahnya punya nenek, ya nenek dari ayahnya ini ayahnya bernama Dennis ya. Dennis Jonathans, biasa dipanggil Bapak Deko. Nah, dia punya hubungan yang kuat tentunya dengan di Depok. Jadi ini anak Depok asli nih Emiliano kalau dia jadi merubah jadi warga negara Indonesia dan pengambilan sumpah. Dan kita menantikan itu. Satu pemain yang tengah daun dan belum lama merapat ke FC Utrecht, Emiliano Jonathans beri kode kuat bakal bergabung dengan timnas Indonesia. Di mana, kode datang dari keluarga Emiliano Jonathans yakni sang kakek, Willy Jonathans. Willy Jonathans membujuk sang cucu Emiliano Jonathans untuk memperkuat timnas Indonesia. Kutipan wawancara Willy Jonathans itu beredar di media sosial, satu diantaranya diangkat oleh akun Instagram caption_Garuda. Dalam pernyataannya, Willy Jonathans terus membujuk Emiliano Jonathans untuk mau bergabung ke timnas Indonesia. Alasannya berkaitan dengan kans bermain di level internasional yang lebih terbuka bersama timnas Indonesia ketimbang Belanda. Bahkan, Willy Jonathans turut membeberkan respon sang cucu yang ia rasa sangat antusias menyambut dorongan darinya. Dengan adanya kabar itu, maka peluang PSSI untuk menggodanya terbuka lebar. Terlebih posisi Emiliano Jonathans saat ini memang sangat dibutuhkan timnas Indonesia yakni penyerang sayap kanan. Sebelum menerima pinangan FC Utrecht, Emiliano Jonathans sukses catatkan 11 gol dan 4 assist dari 18 pertandingannya. Catatan itu yang membuat FC Utrecht tak ragu memproyeksikannya sebagai pemain inti yang akan dimulai per 1 Januari 2025 mendatang. Erick Thohir langsung pecat Patrick Kluivert yang dinilai tak becus melatih timnas Indonesia. Jakarta, tanggal 21 Maret tahun 2025. Keputusan mengejutkan datang dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, resmi mencopot Patrick Kluivert dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Keputusan ini diambil setelah hasil buruk yang terus menerpa skuad Garuda dalam beberapa laga terakhir, termasuk kekalahan telak dari Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini merupakan respons cepat dari Erick Thohir yang sebelumnya sudah memberi sinyal perombakan besar di tubuh timnas jika tidak ada perkembangan signifikan dalam performa tim. Dengan pemecatan Kluivert, PSSI kini tengah mencari sosok baru yang mampu mengangkat kualitas permainan timnas Indonesia. Hasil buruk dan kinerja yang dipertanyakan. Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia pada awal tahun 2025, menggantikan Sintayong yang kontraknya tidak diperpanjang oleh PSSI. Mantan striker legendaris Belanda itu datang dengan reputasi besar setelah malang melintang di berbagai klub top Eropa, baik sebagai pemain maupun pelatih. Namun, harapan besar yang disematkan kepadanya berujung pada kekecewaan setelah serangkaian hasil buruk yang dialami timnas Indonesia. Kekalahan 1-5 dari Australia menjadi pukulan telak bagi skuad Garuda dan memicu kemarahan supporter. Netizen membanjiri media sosial dengan tagar Patrick Kluivert out, mendesak PSSI untuk segera mengambil tindakan tegas. Kritik pun mengalir deras terhadap strategi permainan yang dianggap tidak efektif serta ketidakmampuan Kluivert dalam memaksimalkan potensi para pemain. Banyak pihak menilai bahwa Kluivert gagal membaca karakter permainan sepak bola Asia, khususnya gaya bermain Indonesia. Selain itu, komunikasi antara pelatih dan pemain juga disebut kurang optimal, yang berimbas pada performa buruk tim di lapangan. Erick Thohir bertindak tegas. Erick Thohir dikenal sebagai sosok yang tidak ragu mengambil keputusan besar demi kemajuan sepak bola Indonesia.
Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Erik mengungkapkan alasan di balik pemecatan Kluivert. Sepak bola adalah tentang hasil. Kami sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada Patrick Kluivert untuk membangun tim, tapi hasil yang diperlihatkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Kami butuh pelatih yang bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, ujar Erik. Erik juga menambahkan bahwa keputusan ini tidak diambil secara tergesa-gesa, melainkan berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap performa tim di bawah kepemimpinan Kluivert. Reaksi publik dan pemain timnas. Kabar pemecatan Kluivert langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Sebagian besar supporter menyambut baik keputusan PSSI, dengan harapan tim bisa kembali ke jalur kemenangan. Beberapa pemain timnas Indonesia juga memberikan tanggapan terkait perubahan ini. Kapten tim, Asnawi Mangkualam, mengatakan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari dinamika sepak bola profesional. Sebagai pemain, kami harus selalu siap dengan segala situasi. Tugas kami adalah tetap fokus di lapangan dan memberikan yang terbaik bagi Indonesia, ujar Asnawi. Sementara itu, beberapa pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk berharap pelatih baru yang akan datang bisa membawa perubahan positif bagi tim. Siapa pengganti Kluivert? Dengan dicoretnya Kluivert, spekulasi soal pengganti mulai bermunculan. Sejumlah nama mulai dikaitkan dengan kursi pelatih timnas Indonesia, termasuk beberapa pelatih asing yang sebelumnya pernah menangani tim Asia. Beberapa laporan menyebutkan bahwa PSSI tengah menjajaki kemungkinan untuk mendatangkan pelatih asal Jepang atau Korea Selatan yang memiliki pengalaman di kancah internasional. Alternatif lainnya adalah mencari pelatih lokal yang memahami karakter permainan sepak bola Indonesia dengan baik. Salah satu nama yang santer disebut adalah Simon McManamy, yang pernah menangani timnas Indonesia pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Selain itu, pelatih asal Jepang, Tsuyoshi Otsuki, juga dikabarkan masuk dalam radar PSSI setelah sukses menangani klub-klub di J-League. Erick Thohir sendiri menegaskan bahwa pemilihan pelatih baru akan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Kami tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Yang terpenting adalah menemukan sosok yang tepat, yang bisa membawa filosofi permainan yang sesuai dengan karakter sepak bola Indonesia, kata Erick. Tantangan timnas Indonesia ke depan. Dengan pergantian pelatih ini, timnas Indonesia harus segera beradaptasi untuk menghadapi jadwal padat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda masih memiliki peluang untuk lolos ke putaran berikutnya, namun mereka harus segera menemukan ritme permainan yang lebih baik. Selain itu, persiapan menuju Piala AFF 2025 juga menjadi tantangan bagi PSSI dan tim pelatih baru.